Salam semuanya. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, kita kembali lagi untuk bersekutu di tempat ini. Itu adalah sebuah kemurahan dari Allah, ya. Saudara, kalau kita bisa terus memuji Tuhan, terus melayani Tuhan, itu sebuah hal yang sangat berharga, ya. Nah, saudara, kita akan belajar tentang firman Allah dengan tema tidak ada yang masuk surga berdasarkan perbuatan baik. Ya, tidak ada yang masuk surga berdasarkan perbuatan baik. Nah, saudara, mari kita lihat ayat ini, Matius pasal 7 ayat 14 ayat 23. Kita baca berganti-gantian. Yang pertama ayat 14 pria, baru nanti ayat 15 wanita, selanjutnya bergantian. Pertama pria, Matius 7 14 ayat 3 ayat 14 1 2 3. Karena sesalah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semaduri, atau buah ara dari berduri? Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan pantas orang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Ya, saudara, di dunia ini tidak ada yang masuk surga berdasarkan perbuatan baik, ya. Nah, saudara, kalau kita melihat tadi ayat-ayat yang kita barusan baca, ya, saudara, kita bisa melihat ada sebuah kesimpulan yang begitu tegas dalam ayat ini yang terdapat dalam 2 ayat 21. Dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, saudara, jadi ayat 21 menegaskan orang yang masuk sorga itu bukan semua orang. Dikatakan tidak semua orang yang berseru-seru pada Tuhan, tapi saudara, yang masuk itu siapa? Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi saudara, ayat ini menegaskan masuk surga itu orang yang melakukan kehendak Allah, ya. Jadi bukan hanya orang-orang yang sekedar buat mukjizat, mengusir setan. Jadi ada sebuah penegasan siapa yang bisa masuk surga. Yang bisa masuk surga itu hanya orang yang melakukan kehendak Allah. Kalau tidak melakukan kehendak Allah, artinya tidak masuk surga, atau bisa dikatakan masuk neraka. Makanya saudara, banyak orang-orang Kristen mengajarkan orang yang masuk surga itu harus melakukan kehendak Allah. Makanya dalam pandangan kekristenan ada banyak orang pecah di sini dalam mengambil bagaimana syarat masuk surga. Di sini banyak orang Kristen mengalami perpecahan pendapat. Makanya ada orang bilang jadi orang masuk surga itu iman tanpa perbuatan baik. Ya. Ada juga yang mengatakan iman saja. Nah, saudara, mana yang benar? Apakah ayat ini mengatakan bahwa untuk masuk surga kita harus melakukan kehendak Allah? Apakah maksudnya begitu? Saudara, kalau misalnya ini kita artikan, benar-benar kita terapkan ayat ini bahwa orang masuk surga harus melakukan kehendak Allah, pertanyaannya siapa yang bisa masuk? Itu pertanyaan. Siapa yang bisa masuk ke surga kalau begitu? Karena orang masuk surga kan harus melakukan
Nah pertanyaannya, adakah manusia-manusia dalam dunia yang sanggup melakukan kehendak Allah? Nah makanya saya bilang ini di sini muncul banyak penafsiran yang berbeda sehingga banyak muncul pro kontra. Jadi ada orang Kristen yang ngotot bahwa masuk surga itu iman tambah perbuatan. Karena di sini dikatakan melakukan kehendak Allah itu baru bisa masuk surga. Nah saudara, jadi mari kita perhatikan ayat ini dengan baik-baik. Sebenarnya ayat ini menegaskan saudara, tidak ada orang yang bisa masuk surga satupun. Itu sebenarnya kan penegasan di situ. Ya, kalau berdasarkan melakukan kehendak Allah, tidak ada seorang pun yang masuk. Makanya dikatakan kamu semua berbuat kejahatan, enyahlah dari hadapanku. Pada dasarnya saudara, kalau kita benar-benar menerapkan kebenaran ini, maka tidak ada seorang pun manusia yang bisa masuk surga. Sebenarnya ayat ini menegaskan begitu. Tidak ada orang bisa masuk surga. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa melakukan kendala. Siapa orang Kristen yang benar-benar bisa melakukan kendala? Tak usah banyak-banyak. Satu aja hukum yang kita mau coba perhatikan, misalnya hukum pertama dari 10 hukum Tuhan. Hukum pertama kan, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihlah Allahmu dengan segenap jiwa. Ini bagian hukum pertama ini. Nah sekarang mau bertanya, siapa yang bisa melakukan mengasihi Allah sepenuh hati? Siapa yang bisa mencintai Allah sepenuhnya? Adakah? Misalnya kita kalau disuruh angkat tangan, siapa yang benar-benar yakin dia bisa melakukan kehendak angkat tangan? Saya percaya, saya pribadi nggak angkat tangan. Karena saya nggak bisa melakukan kehendak. Bagaimana bisa? Ya. Karena tuntutan segenap hati, mengasihi Tuhan segenap hati, bagaimana bisa? Adakah manusia bisa mengasihi Tuhan segenap hati? Misalnya kalau kita berdoa banyak tidurnya, kan begitu kan? Kita berdoa tapi banyak tidur. Beribadah kita banyak bolongnya. Baca Alkitab, kadang kita baca, kadang enggak. Apa mengasihi Tuhan sepenuh hati? Enggak. Enggak ada yang bisa melakukan kehendak Allah secara sempurna. Jadi saudara, ayat ini menegaskan tidak ada orang yang bisa masuk surga karena berdasarkan dia mampu melakukan kehendak. Ya. Jadi kalau kita melihat ayat ini, sebenarnya ayat ini menegaskan bahwa tidak ada orang masuk surga ya kalau tidak melakukan kehendak Allah. Kalau kita artikan lebih dalam lagi, artinya tidak ada seorang pun yang bisa melakukan kehendak Allah. Berarti tidak ada orang yang bisa masuk surga, kan begitu. Nah pertanyaan lalu bagaimana supaya bisa masuk surga kalau begitu? Kan menjadi pertanyaannya begitu. Jadi bagaimana orang bisa masuk surga? Tidak ada seorang pun yang bisa melakukan kebenaran ini, nggak ada. Tapi Yesus menegaskan tidak ada orang yang masuk ke surga kalau tidak melakukan kehendak Bapa. Itu kata Yesus ini. Nah tentu kita tidak bisa mengartikan bahwa kita masuk surga itu karena melakukan kehendak Allah. Tidak bisa. Karena kalau kita melakukan kehendak Allah, nggak ada yang bisa. Coba kita lihat dulu saudara, dalam bahwa tidak ada seorang pun yang baik. Ini perlu diperhatikan. Di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang baik. Mari kita lihat dalam Roma 3 ayat 10 sampai 18. Kita baca sama-sama ini. Saudara, ayat ini menegaskan tidak ada seorang pun yang baik. Artinya tidak ada seorang pun yang melakukan kehendak Allah. Nah kita baca sama-sama Roma 3 ayat 10 sampai 18. Ayat 10, 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu.
Nah, kan ayat ini menegaskan tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi kalau bisa kita mau langsung artikan orang yang masuk surga itu adalah orang yang melakukan kehendak Allah, artinya orang percaya harus melakukan kehendak Allah. Sebenarnya kalau dari ayat ini saja sudah tidak ada yang bisa melakukan kehendak Allah. Karena dikatakan semua, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Seorang pun tidak, satu orang pun dalam dunia ini tidak ada yang benar. Artinya semua orang telah berdosa. Ayat 11, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Nggak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Jadi nggak ada satupun. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa mengartikan Matius pasal 7 tadi ayat 21 bahwa orang yang melakukan kehendak Allah yang masuk surga, maka saudara sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Memang saudara, hukum masuk surga harus melakukan kehendak Allah sepenuhnya. Itu hukum masuk surga. Tapi persoalannya siapa yang bisa? Siapa yang bisa melakukan kehendak Allah? Banyak orang-orang Kristen yang begitu percaya diri, ya, dengan beriman dan melakukan kehendak Allah katanya bisa masuk surga. Ya, jadi pandangan mereka iman tanpa perbuatan bisa masuk surga. Jadi iman dulu baru perbuatan. Saudara, kalau melihat dari perbuatan kita, tidak ada yang bisa masuk surga. Jujur kalau kita lihat diri kita, kalau kita ditanya sesuatu, apakah kita suka menjawab dengan jujur? Kan kadang-kadang kita berbohong. Tidak selamanya apa yang kita ucapkan itu benar. Tidak selamanya hati kita ini baik. Tidak selamanya hati kita mengasihi. Kan kita harus akui begitu. Kadang-kadang kita suka marah, kadang-kadang marahnya tanpa alasan. Nah, siapa yang hidupnya tidak berdosa? Siapa yang hidupnya tidak ada celah? Semua kita, walaupun kita orang percaya, tetap kita masih bisa jatuh dalam dosa dan mungkin banyak dosa yang kita buat. Kita harus sadari itu. Jadi saudara, sebenarnya Matius pasal 7 ayat 21, tidak ada seorang pun yang masuk surga kalau tidak melakukan kehendak Allah. Itu artinya tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Sebenarnya kan begitu, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Makanya kan kekristenan tidak mengajarkan bahwa masuk surga itu berdasarkan perbuatan. Kan tidak ada ajaran kekristenan begitu. Walaupun masih banyak orang Kristen yang mengajarkan masuk surga itu berdasarkan perbuatan. Karena tidak ada yang bisa melakukan kehendak. Itu Roma 3 ayat 10 sampai 18. Nah saudara, mari kita lihat bahwa semua orang sebenarnya, saudara, berada di bawah kutuk. Semua orang ada di bawah kutuk. Mari kita lihat dalam terkutuk orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Kita lihat dalam Roma 3:20. Ini perlu ketegasan dulu bahwa tidak ada orang yang benar dan semua orang berada di bawah kutuk. Ini harus kita pahami dulu. Kita baca Roma 3:20 sama-sama. 1, 2, 3. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi nggak ada. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun, ya, seorang pun tidak ada, termasuk Musa, termasuk para nabi. Mereka saudara semuanya tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Karena tidak ada yang mampu melakukan hukum Taurat. Orang Yahudi hanya bisa melakukan sebagian. Tidak bisa melakukan hukum Taurat sepenuhnya, nggak bisa. Nah, kalau kita melanggar satu saja, maka itu kita melanggar keseluruhan. Itu Yakobus pasal 2 ayat 10. Kalau kita melanggar satu bagian dalam kitab suci, maka kita melanggar terhadap seluruhnya. Makanya tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum. Ada tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan kehendak Allah, nggak ada. Jadi seharusnya di dalam Matius pasal 7 tadi ayat 21
tidak boleh kita tekankan bahwa orang masuk surga itu harus melakukan kendala. Memang hukumnya benar, melakukan kendala itu baru bisa masuk surga. Tapi persoalannya tidak ada yang bisa melakukan. Kan begitu. Maka perlu solusi, ada jalan yang harus lain yang kita tempuh. Bagaimana supaya masuk surga itu? Roma 3:20 menegaskan tidak ada yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat atau melakukan kendala. Tidak ada. Halo, amin. Ini harus disadari dulu ini. Ayo kita baca lagi Galatia 2:16. Galatia 2:16. Ayo kita lihat sama-sama, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya pada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kan jelas ya? Tidak ada yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum. Tidak ada yang dapat dibenarkan karena melakukan kendala. Ya. Jadi saudara, ini perlu hati-hati dalam menafsir ini. Jadi dalam menafsir Matius 7:21, yang masuk surga adalah orang yang melakukan kendala, itu memang benar. Tapi ingat baik-baik, itu penegasan bahwa tidak ada orang bisa masuk surga. Semua orang itu semua pantasnya masuk neraka. Nah makanya nanti pertanyaan, lalu bagaimana supaya bisa masuk surga kalau begitu? Jadi yang pertama yang saya mau tekankan bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan kendala. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan kendala, tidak ada. Nah nanti saudara, makanya dalam kekristenan mengajarkan karena iman. Iman kepada siapa? Kepada Yesus. Karena memang tidak ada yang sanggup melakukan kendala. Maka supaya selamat, bukan berdasarkan kita melakukan kendala lagi, tapi berdasarkan percaya pada Yesus. Nah nanti saya akan sampaikan kenapa percaya pada Yesus kok bisa selamat. Kenapa kalau kita percaya kok bisa selamat, ada apa? Nah tapi yang saya mau tekankan pertama bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan kendala, karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada. Ini dulu harus pertama-tama benar dulu dalam konsep ini. Ini harus benar-benar yakin dulu dengan kebenaran ini. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan kendala. Ayo Galatia 3:10. Mari kita baca sama-sama. Semua orang di hadapan Allah bagaimana? Ayo kita lihat Galatia pasal 3:10 sama-sama. 1, 2, 3. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Ingat saudara, untuk dibenarkan di hadapan Allah dengan berdasarkan hukum Taurat, perhatikan baik, itu harus benar-benar setia. Setia dalam arti seluruh hukum itu harus kita lakukan. Baru kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Makanya dikatakan karena semua orang yang hidup di bawah pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Jadi semua orang berada di bawah kutuk. Kenapa? Karena tidak ada yang sanggup melakukan kehendak Allah. Dan Alkitab berkata terkutuklah orang yang tidak setia. Jadi orang yang tidak melakukan kehendak Allah itu berada di bawah kutuk. Artinya kita bisa bilang kita ini orang-orang terkutuk. Ya. Nah orang-orang yang tidak memahami konsep ini pasti mereka akan mengabaikan tentang percaya pada Yesus. Kalau orang sampai mengerti kebenaran ini, maka pada akhirnya nanti dia akan percaya bahwa Yesus jalan satu-satunya agar kita dibenarkan di hadapan Allah. Nah satu lagi mari kita baca Galatia 3:11 sama-sama. 1, 2, 3. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas
karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi dalam ayat ini nanti kita akan melihat orang yang semua orang tidak ada yang dibenarkan. Kita bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi nanti kebenaran di hadapan Allah itu, saudara, bukan lagi kita berdasarkan melakukan kendala, tapi kita dibenarkan berdasarkan iman. Makanya di sini kata orang benar akan hidup oleh iman. Nah, iman apa itu? Nah, itu nanti akan kita coba bahas, ya. Iman yang bagaimana yang dimaksud? Tapi yang jelas bahwa Alkitab dengan jelas mengatakan tidak ada orang yang bisa masuk surga karena melakukan hukum Taurat atau melakukan kehendak Allah, tidak ada. Itu harus jelas dulu. Jadi Matius pasal 7 ayat 21 tidak berbicara bahwa kita masuk surga karena masuk surga, kita bisa masuk surga karena melakukan kehendak Allah, bukan. Itu penegasan bahwa tidak ada orang yang bisa melakukan kehendak Allah. Tidak ada orang yang bisa masuk surga kalau melakukan apa? Karena orang yang masuk surga itu hanya orang yang melakukan kehendak Allah. Pada banyak ayat-ayat lain tadi mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melakukan kehendak Allah. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan di hadapan Allah. Nah, saudara, kembali tadi bahwa masuk surga itu adalah berdasarkan melakukan kehendak Allah. Itu hukumnya. Matius 7 ayat 21. Nah, saudara, mari kita lihat dalam Mazmur pasal 15 ayat 1 sampai 5. Nah, kita melihat di sini bagaimana orang yang pantas masuk surga. Siapa yang bisa masuk surga? Nah, kita bisa lihat di ayat ini. Kita lihat dalam Mazmur 15 ayat 1 sampai 5. Sama-sama kita baca mulai dari Mazmur Daud 1, 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Yaitu dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya, yang memandang hina orang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Nah, saudara, perikop ini mempertanyakan siapa yang bisa masuk surga? Siapa yang bisa masuk ke gunung yang kudus? Siapa yang bisa numpang di kemah Tuhan? Ini kan berbicara surga ya. Saya ulang baca ya. Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang ke kemahmu? Siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus? Maksudnya ini surga. Siapa yang bisa masuk surga? Siapa yang bisa naik masuk surga? Saudara, ayat 2 jawabannya, yaitu dia yang berlaku tidak bercela. Tidak bercela, jadi orang yang masuk itu orang yang tidak bercela. Cela itu kan artinya tidak ada noda, tidak ada dosa sekecil apapun. Itu namanya cela. Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil. Dia kalau melakukan sesuatu apapun harus adil. Ya. Terus apa katanya, saudara? Dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Kita suka nggak mengatakan kebenaran dengan segenap hati? Kan enggak. Kadang-kadang bersaksi aja kita takut. Artinya kalau memang berdasarkan melakukan kendala, otomatis kita nggak bisa masuk surga. Jadi saudara, ini ayat Mazmur 15 ayat 1 sampai 5 menegaskan orang masuk surga itu orang yang kudus, orang yang suci, orang yang tidak bercela, orang yang berbuat adil, yang mengatakan kebenaran dengan segenap hati, yang tidak menimpakan celah kepada tetangganya dan sebagainya, tidak fitnah. Jadi saudara, artinya orang masuk surga itu sebenarnya tidak ada yang bisa masuk. Satu orang pun tidak bisa masuk ke surga. Kenapa? Karena hukumnya saudara masuk surga itu harus melakukan kehendak Allah dengan sempurna. Nah, sekarang gak ada yang bisa melakukan kehendak Allah. Lalu bagaimana kita bisa masuk ke surga kalau begitu? Nah, saudara, supaya bisa masuk surga, kita harus percaya pada Yesus. Nah, persoalannya kenapa percaya pada Yesus kok bisa masuk surga?
Nah, saudara perhatikan, siapa yang bisa melakukan kehendak Allah dalam dunia ini? Siapa manusia yang pernah taat kepada seluruh hukum? Saudara, yang melakukan hukum secara sempurna taat hanya adalah satu-satunya Yesus yang pernah melakukan itu. Makanya Yesus kan pertama dia datang untuk menggenapi seluruh hukum Taurat. Jadi bukan dia datang semata-mata langsung mati di kayu salib, tidak. Yesus, saudara, supaya nanti dia bisa menyelamatkan kita, pertama dia melakukan kebenaran dengan sepenuhnya. Jadi saudara, itu tujuan Yesus kedatangan ke dalam dunia. Yang pertama dia melakukan kehendak Allah. Yesus tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap kehendak Allah. Satu perbuatan Yesus melanggar hukum kehendak Allah, maka batal jadi juru selamat. Karena orang yang masuk surga itu kan orang yang bisa melakukan kehendak Allah. Saudara, Yesus masuk surga itu nanti kita memperingatkan kenaikan Yesus ke surga. Yesus masuk surga itu bukan karena saudara, bukan karena dapat kasih karunia, bukan. Dia masuk surga itu karena dia taat sepenuhnya. Jadi bagaimana supaya kita masuk surga? Saudara, masuk surga itu hanya dengan percaya pada Yesus. Ya, karena kita tidak bisa melakukan kehendak Allah. Nah, saudara, coba kita lihat bagaimana hukumnya. Kok percaya pada Yesus kok bisa masuk surga? Nah, ini yang menjadi pertanyaannya. Kenapa kok percaya pada Yesus kok bisa masuk surga? Nah, mari kita lihat dalam Roma 5 ayat 18 sampai 19. Saudara, ini hukumnya. Kenapa percaya pada Yesus kok bisa masuk surga? Ayo kita baca Roma 5 ayat 18 sampai 19. Sama-sama kita baca. Ya, 1, 2, 3. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Jadi di sini kita lihat hukumnya. Kenapa percaya pada Yesus kok bisa menyelamatkan? Karena saudara, dari hukum saudara, hukum pertama, orang berbuat dosa itu bukan karena sebenarnya dia secara pribadi melakukan dosa, bukan. Kita berdosa, semua umat manusia berdosa bukan karena kita melakukan dosa, bukan. Kita berdosa karena kita, saudara, karena dosa itu masuk melalui satu orang. Makanya Roma 5 ayat 18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Jadi dosa itu masuk bukan karena perbuatan kita. Kita dihukum bukan karena perbuatan kita. Saudara, dosa itu masuk melalui satu orang. Siapa satu orang itu? Adam. Jadi saudara, dosa itu bukan karena kita sebenarnya. Itu karena nenek moyang kita yang pertama. Manusia pertama jatuh dalam dosa, semua kita jadi berdosa. Kita nggak berbuat dosa, kita sudah dihukum. Kita belum lahir, kita sudah ditetapkan hukumannya. Jadi saudara perhatikan hukumnya, dosa itu masuk oleh satu orang, yaitu oleh Adam. Nah, demikian juga oleh satu kebenaran, saudara, kita menjadi dibenarkan. Maka dikatakan demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi saudara, siapa yang pernah melakukan kebenaran dalam dunia ini secara sempurna? Hanya Yesus. Jadi saudara, kita dibenarkan oleh satu orang yang benar. Siapa yang benar? Adalah Yesus. Jadi kita dibenarkan karena Kristus. Jadi kita hari ini berdiri di hadapan Allah, dibenarkan di hadapan Allah bukan karena kita benar. Bukan karena kita melakukan kebenaran sepenuhnya, bukan. Tapi kita dibenarkan karena kebenaran satu orang, yaitu kebenaran Yesus. Kalau dosa masuk oleh satu orang, yaitu oleh Adam, semua orang beroleh hukuman. Tapi lebih lagi oleh satu perbuatan ketaatan, semua orang jadi dibenarkan. Jadi saudara,
Orang masuk surga itu bukan karena kita mampu melakukan kehendak Allah, tapi karena Yesus telah melakukan kehendak Allah sepenuhnya buat kita. Nah, kita hanya tinggal percaya pada Yesus. Jadi dengan kepercayaan pada Yesus, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Ingat, bukan karena kita benar. Kita dibenarkan bukan karena saudara dan saya benar. Kita dibenarkan karena kebenaran satu orang, yaitu Yesus. Makanya ayat 19, tolong angkat lagi ayat 19, saya baca ulang. Ya, jadi sama seperti ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Jadi kita dibenarkan, kita menjadi orang yang diterima Allah, kita menjadi orang yang berkenan pada Allah, karena Tuhan Yesus telah melakukan kehendak Allah atas kita. Jadi oleh satu orang inilah kita menjadi dibenarkan. Jadi kebenaran kita bukan karena kita melakukan kehendak Allah, bukan. Kebenaran kita karena Yesus melakukan perbuatan yang baik. Makanya saudara, hanya orang beriman yang bisa masuk surga. Kenapa orang beriman bisa masuk surga? Karena Yesus yang menjadi objek imannya. Jadi kan objek iman kita kan Yesus. Nah, Yesus yang kita percaya itu telah melakukan keseluruhan kehendak Allah, sehingga dia berkenan pada Allah, sehingga dia bisa masuk surga. Makanya kan Yesus kan mati naik surga, masuk ke surga. Makanya saya bilang, kalau sampai Yesus masuk surga, itu pembuktian bahwa Yesus itu orang benar. Yesus itu adalah orang yang taat. Dia bisa masuk surga itu karena dia taat. Kita masuk surga bukan karena kita taat, tapi karena Yesus telah taat buat kita. Makanya keselamatan itu tidak bisa berdasarkan perbuatan. Karena kalau berdasarkan perbuatan tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga. Maka karena itu saudara kita dikasih jalan oleh Allah. Jadi kedatangan Yesus itu sebenarnya rencana Allah untuk menyelamatkan. Jadi Allah mengutus Yesus, Allah menjadi manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia dia taat sampai mati. Jadi ketaatan Yesus itu ketaatan yang sempurna, taatnya sampai mati. Makanya saudara, kalau misalnya kita masih bilang melakukan kehendak Allah itu sebagai cara kita masuk surga, kita ya, maka saya percaya itu gak bakalan bisa masuk surga. Karena tidak ada seorang pun yang bisa melakukan kehendak. Jadi kalau orang sampai bisa masuk surga itu hanya karena iman pada Yesus. Ya. Jadi kita diselamatkan itu karena iman pada Yesus. Kenapa? Karena Yesus telah melakukan kehendak Allah sepenuhnya. Oleh kebenaran Yesus inilah kita menjadi dibenarkan. Halo, amin. Jadi saudara, oleh satu orang benar kita percaya dibenarkan. Makanya tadi selalu kan di dalam kitab kita yang barusan kita baca, yang tadi kita baca, dikatakan orang benar itu hidup oleh iman. Jadi kita dibenarkan bukan karena kita benar dalam perbuatan, bukan. Jangan berpikir kita benar dalam perbuatan. Kalau berdasarkan perbuatan kita tidak ada yang benar. Hari-hari kita masih tetap jatuh dalam dosa. Bukan berarti kita nanti dengan bebas boleh berbuat dosa, itu tidak diartikan begitu. Ya. Jadi saudara, masuk surga itu bukan berdasarkan perbuatan baik kita, tapi berdasarkan perbuatan baik Allah, yaitu melalui Yesus. Berdasarkan ketaatan Yesus. Makanya kita beriman pada Yesus. Hanya dengan beriman kita bisa diselamatkan. Makanya kan aneh ya, ada orang-orang kan bilang, kok orang Kristen itu enak sekali ya masuk surga, kok mudah banget masuk surga. Saudara, Yesus masuk surga itu dia udah bayar. Jadi masuk surga itu karena ada pembayaran, tapi bukan kita yang bayar. Karena ketaatan seseorang, bukan kita yang taat. Nah, oleh ketaatan Yesus ini kita hanya diminta beriman, percaya pada iman kepada Yesus itu, maka kita diselamatkan. Makanya kalau misalnya kita tambahkan dengan perbuatan baik kita, yang iman tanpa perbuatan baik, nah itu keliru. Karena perbuatan baik kita nggak ada yang sempurna. Enggak, Tuhan tidak berkenan dengan perbuatan baik kita. Allah berkenan pada kita karena perbuatan baik Yesus.
Makanya orang tidak percaya pada Yesus binasa. Barang siapa percaya akan selamat, dan barang siapa tidak percaya akan dihukum. Kan sederhana. Mudah masuk surga. Tapi sebenarnya itu bukan berarti benar-benar mudah. Enggak. Kita mudah karena Tuhan sudah mengerjakannya buat kita. Tuhan sudah menjadi keselamatan bagi kita. Jadi ada pembayaran untuk masuk surga itu. Yesus bayar pertama dengan dia taat. Dia harus taat sebagai pribadi yang taat. Dia harus sempurna, tidak boleh ada pelanggaran yang dia buat. Baru yang kedua nanti dia mati di kayu salib untuk membayar dosa. Jadi saudara, hal yang pertama yang dibuat oleh Allah, saudara, dia harus mengirim Yesus sebagai manusia yang taat sepenuhnya pada hukuman. Tidak boleh ada pelanggaran yang dibuat oleh Yesus. Jadi saudara, Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia yang taat. Itu tujuan pertama. Baru tujuan yang kedua, dia mati di kayu salib itu untuk membayar segala dosa. Jadi dosa itu harus dibayar. Jadi dia menjadi manusia yang taat bagi kita, dan yang kedua dia menjadi manusia yang mau mati di kayu salib untuk membayar dosa kita. Makanya orang percaya bisa selamat. Jadi masuk surga bagi kita adalah sesuatu yang pasti. Nah, saudara, mari kita lihat Roma 5 ayat 1. Roma 5 ayat 1. Jadi bagaimana kita dibenarkan di hadapan Allah? Ayo kita sama-sama baca 1, 2, 3. Sebab itu, kita ulang sama-sama. Boleh lihat ke depan aja langsung. 1, 2, 3. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu kita dibenarkan. Kita dibenarkan karena apa? Iman. Artinya apa? Bukan karena perbuatan. Kita beriman pada siapa? Pada Yesus. Kenapa pada Yesus? Karena Yesus satu-satunya yang taat, yang berkenan pada Allah. Halo, amin? Itu yang membuat kita, kenapa kita bilang, wah, dalam Yesus saya percaya selamat. Karena Yesus sudah menjadi taat buat kita. Dia taat karena kita. Supaya kita, ketaatannya diperhitungkan menjadi ketaatan kita. Jadi ketaatan kita itu bukan karena kita benar-benar taat, tapi karena ketaatan Yesus. Sehingga Allah membuat kita jadi berkenan di hadapan Allah. Kenapa? Karena ketaatan Yesus. Jadi ini sebenarnya sebuah rahasia dalam hal keselamatan. Ini rahasia iman. Makanya saudara perhatikan baik-baik. Saudara yang sudah mendengar ini punya tanggung jawab di mana saudara harus memberitakan Injil. Karena berita Injil itu menjadi berita yang paling penting supaya orang tahu keselamatan. Karena kalau berita Injil tidak disampaikan, maka saudara keselamatan tidak akan diterima orang. Nah, ini merupakan keistimewaan di mana Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa memberitakan Injil. Ini adalah tugas utama kita dalam dunia. Makanya firman Tuhan berkata, kamu adalah saksiku dari Yudea, dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kita menjadi saksi. Saudara, seharusnya yang menjadi semangat kita dalam hidup ini adalah semangat memberitakan Injil. Karena dengan kata baik, tanpa berita Injil, orang tidak akan kenal keselamatan. Bagaimana mereka bisa percaya pada keselamatan kalau mereka tidak pernah dengar? Makanya seperti saya pribadi terus saudara menyampaikan Injil, baik lewat langsung seperti ini maupun lewat YouTube. Saya terus memberitakan Injil. Saya setiap hari itu hampir, enggak tiap hari sih ya, kadang-kadang selalu saya kirim ke grup-grup dialog antara Kristen dan Islam. Nah itu ada beberapa grup itu saya kirim khotbah-khotbah saya. Kenapa penting saya sampaikan ini? Kenapa penting saya sharekan kemana-mana? Supaya orang dengar berita Injil. Karena kalau orang tidak dengar berita Injil, kebenaran ini mereka nggak tahu. Jadi saudara mulai ambil tindakan-tindakan untuk memberitakan Injil. Karena tanpa berita Injil, orang tidak akan menerima keselamatan. Jadi berita Injil ini menjadi penting. Bersyukurlah kalau sampai saudara sudah diselamatkan, tetapi jangan hanya sampai diselamatkan. Saudara juga harus memberitakan berita keselamatan itu pada orang lain. Halo, amin? Ya.
Saudara, betapa pentingnya keselamatan. Yesus datang ke dalam dunia hanya untuk menjadi manusia, supaya kita manusia-manusia yang percaya bisa selamat. Ya, jadi jangan sampai pemberitaan Injil ini menjadi terabaikan. Sayang sekali banyak berita-berita Injil yang melenceng. Ini yang saya lihat menjadi masalah bagi kita. Karena saudara, banyak orang-orang mengajarkan keselamatan itu tidak cukup hanya iman. Jadi selalu harus tambah perbuatan. Nah, saudara, ini kan menjadi kendala. Ini menjadi dilema dalam hal keselamatan. Kenapa, saudara? Karena banyak orang sebenarnya tidak cukup memberitakan bahwa Yesus itu sebagai jalan keselamatan. Mereka harus mengajarkan yang lain dengan tambahkan dengan perbuatan. Padahal tadi saudara, tidak ada perbuatan yang benar yang bisa membuat orang bisa masuk surga. Bahkan nanti kalau misalnya kita teliti banyak ayat, misalnya Yesaya pasal 59 ayat berapa itu yang mengatakan bahwa kita semuanya sekaliannya najis dan kebaikan kita adalah kain kotor. Kebaikan kita itu tidak ada yang benar di hadapan Allah. Kebaikan kita di hadapan Allah itu adalah kain kotor. Makanya kalau misalnya kita bilang kebaikan menjadi syarat untuk masuk surga, jelas-jelas itu tidak mungkin. Karena kebaikan kita adalah kain kotor. Kain kotor itu kan kain cemar. Ya, makanya kalau orang tidak mengerti tentang konsep kebaikan manusia berdosa di hadapan Allah, tidak tahu kebaikan itu hanya kain kotor, maka orang itu masih mengandalkan kebaikannya untuk masuk surga. Nah, saudara, orang-orang percaya sejati, percaya keselamatannya karena kebaikan Yesus, karena ketaatan Yesus, karena Yesus telah menjadi taat sempurna bagi kita. Ingat, oleh satu perbuatan dosa, ya, oleh satu perbuatan dosa semua orang menjadi dihukum, tapi oleh satu perbuatan ketaatan semua orang dibenarkan. Jadi ini hukumnya bagaimana kita bisa diselamatkan. Jadi saudara, perhatian baik, keselamatan kita tidak tergantung pada perbuatan baik kita, karena tidak ada seorang pun yang bisa selamat karena perbuatan baik. Karena tidak ada perbuatan baik yang bisa berkenan di hadapan Allah, dan tidak ada seorang pun yang baik. Tidak ada seorang pun yang baik. Ini harus diperhatikan. Jadi saudara, kalau kebaikan menjadi syarat kita untuk masuk surga, malah itu menjauhkan kita dari surga. Sekali lagi saya ulang, kalau kebaikan kita menjadi syarat untuk masuk surga, maka surga akan makin menjauh dari kita. Tapi kalau saudara, keselamatan berdasarkan iman kepada Yesus, karena Yesus telah menjadi taat bagi kita, oleh ketaatan Yesus kita menjadi dibenarkan. Artinya iman, keselamatan itu berdasarkan iman, maka kita pasti selamat. Maka Yesus berkata, tidak ada seorang pun yang bisa ke surga tanpa melalui aku. Saudara, ini berita penting. Saya mau katakan ini berita penting, dan ini berita yang paling mahal. Saudara, walaupun saudara kerja, tapi bukanlah pekerjaan yang menjadi yang terpenting dalam hidup saudara. Harus itu, saudara perhatikan. Yang terpenting itu adalah berita tentang keselamatan. Karena saudara kita selama itu, karena sampai Tuhan Yesus taat dan bahkan dia mau mati bagi kita. Itu dasar keselamatan orang percaya. Makanya yang penting bagi kita, memang kita kerja tapi bukan pekerjaan tujuan utama kita. Memang kita cari uang tapi bukan uang jadi sasaran utama kita. Yang utama buat kita adalah Tuhan. Kita melakukan pekerjaan Tuhan apa yang Tuhan mau. Jadi saudara, dimanapun saudara berada, usahakan memberitakan Injil. Bawalah Injil itu kemana saja. Ya, dengan cara-cara yang enak saudara bisa sampaikan. Ya, supaya orang bisa dengarkan berita Injil. Sampaikan dengan cara enak, sampaikan dengan cara yang baik. Ya, sampaikan dengan mungkin sambil bermain. Saudara, usahakan Injil itu bisa diberitakan dengan baik kepada orang. Karena ingat saudara, keselamatan itu, ya, pada umumnya orang tahu keselamatan berdasarkan perbuatan. Tetapi kalau kita teliti Alkitab kita, keselamatan itu bukan lagi berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan iman kepada Yesus. Ya, kenapa pada Yesus? Karena Yesus itu adalah manusia satu-satunya yang taat, sehingga oleh ketaatannya kita menjadi dibenarkan.
Ya, oleh ketaatan Yesus kita dibenarkan. Jadi kita berdiri di hadapan Allah bukan karena kita benar, tapi karena kita dibenarkan oleh ketaatan Yesus. Karena manusia satu-satunya yang berkenan di hadapan Allah adalah Yesus Kristus. Makanya waktu Yesus dibaptis, keluar dari baptisan, lalu kita mendengar ada suara dari surga, dikatakan, inilah dia anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, manusia yang paling berkenan di hadapan Allah di muka bumi ini hanya karena Kristus. Kalau nanti kita berkenan pada Allah, bukan karena kita benar, tapi karena Allah, saudara, melihat kita dalam Yesus. Ya, kita dibenarkan itu karena Kristus. Jadi Allah memandang kita, Allah melihat kita di dalam Yesus. Makanya Alkitab dalam Kolose berapa itu, Kolose pasal 3 ya, dikatakan kita adalah orang-orang yang tersembunyi dalam Kristus. Jadi kita di hadapan Allah itu dilihat hanya karena Kristus saja. Karena Yesus itu berkenan pada Allah, sehingga dia melihat kita itu sebagai orang-orang di dalam Yesus. Keluar dari Yesus, tidak percaya pada Yesus, itu akan binasa. Makanya Yesus pernah berkata, dikatakan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi saudara, kita di luar Yesus ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi perhatikan baik. Matius pasal 7 ayat 21 itu penegasan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa benar, tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga karena melakukan kehendak Allah. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan kehendak Allah. Jadi itu Allah menegaskan hanya melalui iman orang-orang bisa selamat. Karena yang sanggup melakukan kehendak Allah itu secara sempurna hanya satu orang, yaitu Yesus. Jadi orang masuk ke surga itu hanya karena percaya pada Yesus. Memang saudara, prinsipnya sama, melakukan kehendak Allah. Tetapi yang melakukan kehendak Allah bukan kita. Yang melakukan kehendak Allah itu adalah Yesus. Makanya kita hanya beriman. Dengan iman kita menjadi berkenan pada Allah. Allah tidak melihat kita, Allah melihat ketaatan Yesus. Allah melihat ketaatan Yesus dalam melakukan segala hukum. Ya, jadi makanya saya katakan tadi, Yesus datang ke dalam dunia, pertama-tama dia datang untuk melakukan hukum. Jadi jangan berpikir bahwa Yesus hanya mati di salib untuk bayar dosa kita, bukan. Saudara, yang utama Yesus datang ke dalam dunia untuk melakukan hukum, untuk menjadi pribadi yang taat, dan itu nanti mewakili manusia secara keseluruhan. Makanya oleh percaya itu kita selamat. Ya, jadi ingat baik-baik, keselamatan itu bukan karena perbuatan. Ya, tapi itu karena karena percaya pada Yesus. Karena Yesus telah melakukan kehendak Allah sepenuhnya. Jadi kita hanya cukup percaya Yesus yang telah melakukannya. Yesus yang telah mengerjakan seluruh hukum Taurat. Dia telah secara sempurna menyelesaikan seluruh hukum-hukum itu, sehingga dia menjadi satu-satunya manusia dalam dunia ini yang taat secara sempurna. Ingat saudara, memang kita bisa taat, tapi ketaatan kita bukanlah taat sempurna. Dan ketaatan yang sebagian bukanlah taat sempurna, dan itu bukan ketaatan yang Tuhan mau. Karena Allah itu kudus. Jadi saudara, yang Tuhan harapkan dalam ketaatan itu adalah ketaatan sempurna. Karena Allah itu kudus. Karena kekudusan itu tidak diukur dari kita, itu diukur dalam standarnya Tuhan. Allah itu kudus. Ya, maka saudara, kekudusan yang Allah mau tentunya adalah kekudusan yang sempurna. Dan orang yang kudus sempurna hanya Yesus. Alkitab kalau kita lihat saudara, selalu mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada dosa yang pernah dia buat. Itu Yesus. Saudara perhatikan Alkitab, dia tidak mengenal dosa. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21, dia tidak mengenal dosa, hanya dia dibuat berdosa. Bukan karena dia melakukan dosa, tapi dia dibuat berdosa karena kita. Jadi makanya yang pertama kita pahami bahwa yang sanggup melakukan kehendak Allah itu tidak ada manusia seorang pun, dan hanya ada satu orang yang mampu melakukannya, adalah Yesus. Karena Yesus telah melakukannya buat kita, maka kita menjadi dibenarkan. Orang yang percaya dibenarkan karena Yesus telah melakukan ketaatan yang sempurna, sehingga kita yang percaya menjadi dibenarkan. Jadi kita benar bukan karena kita berbuat,
tapi kita benar karena dibenarkan oleh ketaatan Yesus. Oke saudara, itu aja kebenaran firman Allah yang kita bisa dengarkan pada saat ini.